Selamat pagi kepada ibu serta kami yang mencintai dan orang tua murid kami yang kami hormati. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa dan menandai diri kita dengan tanda kebenaran Kristus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat-Mu sampai dengan pagi hari ini yang boleh kami alami, sehingga kami bisa menikmati hari ini dengan baik. Pada hari ini Tuhan, kami serahkan jiwa dan raga kami. Semoga Engkau tetap menyertai kami di setiap apapun yang kami lakukan pada saat ini, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik bagi sesama kami, lebih kepada-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima sabda Tuhan dengan hati yang bersih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Setelah Nabi utusan Allah dalam perwataannya, Yeremia harus berhadapan juga dengan nabi palsu, yaitu Hanania. Mereka harus berhadapan bukan. Hanania membuatkan keberhasilan, Yeremia melawan dengan suatu pernyataan yang mempersalahkan Hanania karena bernubuat palsu. Yeremia diuji dan ditantang untuk setia berpegang teguh pada panggilan dan perutusannya. Hal ini mendatangkan penderitaan yang harus ditanggung Yeremia dalam mengemban tugas perutusannya. Ketika hari menjelang malam, para murid mulai khawatir bagaimana harus memberi makan kepada orang banyak yang mengikuti Yesus. Terhadap kekhawatiran mereka itu, Yesus malah menuntut mereka untuk memberi makan banyak orang. Untuk membenarkan diri, para murid memberikan alasan bahwa pada mereka hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Oleh karena itu, mereka merasa sangat terbatas dan bahkan berkekurangan. Bagaimana mereka bisa memberi banyak orang makan? Melalui tindakan penggandaan roti dan ikan yang ada, Yesus mengingatkan para muridnya untuk mengandalkan kuasa dan kekuatan belas kasih Allah. Bila orang berani mengandalkan kuasa dan kekuatan belas kasih Allah dan berani berbagi kehidupan, maka ia juga akan menemukan kelimpahan kehidupan. Israel mengalami kehancuran. Kehancuran itu terjadi karena banyak kesalahan yang dilakukan dan besarlah jumlah dosa mereka. Dalam situasi seperti itu, Nabi Yeremia tampil mewartakan bahwa ada harapan. Pada Allah ada kemerdekaan yang memungkinkan Israel membebaskan diri dari segala kejahatan dan dosa menghambat menghimpit mereka.
Tetapi untuk itu, setiap orang harus membuka diri dan datang kepada Allah. Ketika para muridnya terombang-ambing oleh angin ribut, Yesus mendatangi mereka, namun mereka justru menyangkalnya sebagai hantu. Untuk meyakinkan dirinya, Petrus meminta Yesus supaya bisa berjalan di atas air datang kepadanya. Pada mulanya ia bisa berjalan di atas air untuk datang kepada Yesus. Namun mereka tiupan angin kencang, ia mulai takut dan tenggelam. Pada kenyataannya ini, Yesus menyadarkan bahwa kekurang percayaan menjadi akibat mulai tenggelamnya Petrus. Sejauh mana aku menyadari dan memindai bahwa Allah itu kemerdekaanku, bagaimana aku telah percaya dan mengandalkan Allah dalam setiap tantangan hidupku. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi inti dari bacaan kita pada pagi hari ini adalah Yesus menggandakan roti dan ikan yang ada dan mengingatkan para muridnya untuk mengandalkan kuasa dan kekuatan belas kasih Allah. Bila orang berani mengandalkan kuasa dan kekuatan belas kasih Allah dan berani berbagi kehidupan, maka ia juga akan menemukan kelimpahan kehidupan. Demikianlah renungan singkat pada pagi hari ini. Semoga bisa kita pahami. Terima kasih. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur telah bisa mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Semoga sabda Tuhan yang kami dengar bisa kami laksanakan dan kami semakin percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Terpujilah dan sepanjang masa. Amin. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar.